Hai guys, balik lagi Cetak Gol Harian bersama aku Via Gizel. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Norwegia di laga debut Luis de la Fuente sebagai pelatih. Sementara itu guys, ada Thomas Tuchel yang sudah sesumber bakal memenangkan segalanya saat baru diperkenalkan oleh Bayern Munchen. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini hasil pertandingan kualifikasi Piala Euro nih guys. Ada Spanyol yang meraih kemenangan setelah memperdaya Norwegia dengan skor akhir 3-0. Sementara dari laga uji coba, timnas Jerman berhasil menumbangkan Peru dengan 2 gol tanpa balas. Timnas Spanyol berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Norwegia pada laga kualifikasi Piala Euro 2024. Skuad asuhan Luis de la Fuente menang telak dengan skor akhir 3-0. Skuad La Furia Roja berhasil menguasai jalannya pertandingan dari menit awal. Hasilnya di menit ke-13, Dani Olmo berhasil membuka keunggulan. Spanyol baru bisa menambah gol melalui brace yang dicetak oleh Joselu di menit ke-84 dan juga 85. Hebatnya ini merupakan debut pemain Espanyol itu di skuad La Furia Roja. Selain itu di laga ini terdapat kejanggalan diterima oleh Norwegia. Tackle keras Sodri kepada Martin Odegaard di kotak penalti sama sekali nggak digubris oleh sang pengadil. Dengan hasil ini membuat Spanyol menempati puncak klasemen grup A dengan mengoleksi 3 poin. Timnas Turki berhasil meraih hasil positif kala melakoni kualifikasi Piala Euro 2024 menghadapi Armenia. Skuad Our Boys berhasil menang dengan skor tipis 1-2. Laga baru berjalan 10 menit, Turki harus kecolongan lewat gol bunuh diri Ozan Kabak. Namun tertinggal 1 gol nggak membuat semangat pasukan Stefan Kuntz luntur. Terbukti Orkun Kokcu berhasil menyamakan kedudukan lewat golnya di menit ke-34 pertandingan. Gak cuma itu, Karim Aktürkoğlu berhasil mencetak gol kemenangan di menit ke-63. Timnas Jerman melakoni laga uji coba saat berhadapan dengan Peru. Pada laga itu, pasukan Der Panzer berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol tersebut dilesakan oleh Niklas Füllkrug masing-masing di menit ke-12 dan juga 33. Sebenarnya Jerman memiliki kesempatan untuk menambah angka di laga ini. Seandainya Kai Havertz gagal mengkonversikan tendangan penalti di menit ke-68. Hingga wasit meniup peluit panjang, gak ada lagi tambahan gol yang tercipta. Kalau tadi dari hasil pertandingan, sekarang kita beralih ke sesi konferensi pers nih guys. Ada Gareth Southgate yang mewaspadai tekad kuat Ukraina untuk meraih kemenangan. Sedangkan pelatih Italia bakal lakukan rotasi setelah hasil buruk yang didapat kala berhadapan dengan timnas Inggris. Gareth Southgate memberi pujiannya kepada Ukraina menjelang laga kualifikasi Euro 2024. Pasalnya, manajemen 52 tahun ini kagum dengan Ukraina yang masih bisa fokus 100% dengan sepak bola. Padahal negara tersebut sedang dalam kondisi yang kurang baik. Melihat hal tersebut, Southgate sudah gak sabar dan termotivasi untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain, skuad The Three Lions harus menerima kabar buruk sebelum pertandingan ini dilangsungkan. Sebab back mereka yakni Reece James kembali cedera dan harus absen di laga nanti. Roberto Mancini memberikan komentarnya menjelang laga menghadapi timnas Malta. Pelatih asal Italia ini berencana melakukan rotasi di pertandingan tersebut. Selain itu, ex-pelatih Inter Milan ini menambahkan jika laga melawan Malta akan sangat sulit. Sebab mereka bisa saja tampil mengejutkan di laga nanti. Meski begitu, Mancini tetap yakin para pemainnya bisa mengatasi perlawanan Malta. Di sisi lain, Mancini memuji penampilan dari Matteo Retegui saat pertandingan melawan Inggris. Pelatih berusia 58 tahun itu mengatakan jika Retegui akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Roberto Martinez mengaku sangat senang dengan kualitas timnas Portugal saat ini. Dia bilang akan selalu melakukan rotasi untuk beberapa pertandingan ke depan. Hal itu bertujuan agar skuad Os Naveadores memiliki skuad yang lebih segar. Selain itu, Martinez juga berkomitmen untuk membawa skuadnya meraih kemenangan di setiap laga. Pelatih 49 tahun ini menyebut hal itu bisa diwujudkan jika para pemainnya memiliki komitmen yang kuat. Liverpool dipastikan akan kehilangan Roberto Firmino di akhir musim nanti. Pemain asal Brazil itu memutuskan untuk meninggalkan Anfield usai kontraknya berakhir. Vikajes mengabarkan Liverpool telah mendapat sosok pengganti dari Firmino. Pemain yang dimaksud adalah Randal Colomwani yang saat ini bermain untuk Eintracht Frankfurt. Di musim ini, pemain asal Prancis itu telah mencetak 11 gol dan 10 assist di ajang Bundesliga. Performa gemilangnya itu membuatnya digadang jadi pengganti yang pas untuk Firmino. Beralih ke rumor transfer nih, ada MU yang siap membajak Mateo Kovacic dan juga Joao Felix dari Chelsea. Sementara itu, skuad The Blues sendiri masih berharap bisa menentangkan Rapinya di bursa transfer mendatang.
Mateo Kovacic jarang mendapatkan menit bermain bersama Chelsea musim ini. Alasannya gelandang timnas Kroasia ini nggak cocok dengan sistem permainan Graham Potter. Atas situasinya tersebut, Kovacic berencana untuk hengkang pada saat musim berakhir. Manchester United, Liverpool dan juga Arsenal tertarik untuk menggunakan jasanya. Apalagi Chelsea harus segera menjualnya pada musim panas 2023 mendatang. Pasalnya Kovacic akan berstatus bebas transfer di tahun 2024. Niat Chelsea untuk mempermanenkan Joao Felix harus menemui titik buntu. Pasalnya pemain pinjaman dari Atletico Madrid ini juga diincar oleh klub raksasa Premier League lainnya yakni Manchester United. Sebelumnya Setan Merah sendiri sempat mengincar Felix di bulan Januari lalu. Sayangnya transfer tersebut gagal terrealisasi karena saat itu Felix lebih memilih untuk berseragam Chelsea. Akan tetapi Setan Merah masih belum menyerah untuk merekrut Felix di musim panas nanti. Mereka bahkan disebut akan menggelontorkan dana mencapai 80 juta pound sterling atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Chelsea dikabarkan kembali berminat merekrut terapinya di bursa transfer mendatang. Winger asal Brasil itu lebih memilih Barcelona saat bursa transfer musim panas 2022. Namun bersama skuad Blaugrana, Rapinya kerap dikritik karena performa angin-anginan. Atas performanya tersebut, manajemen siap melepasnya di musim panas nanti. Mendengar kabar tersebut, skuad The Blues bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Apalagi saat ini Graham Potter ingin menambah amunisi anyar di bulan Juli mendatang. Florian Wirtz jadi pemain yang paling banyak diincar sejumlah klub elit Eropa. Salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya adalah raksasa Premier League yakni Manchester City. Meskipun sempat alami cedera parah, Wirtz mampu bangkit usai sembuh dari cedera panjangnya. Terbukti dia berhasil mencetak 2 gol dan 6 assist dari 13 pertandingan yang telah dilakoni. Di sisi lain, skuad Citizen juga menilai Wirtz bisa jadi investasi jangka panjang mengingat dia masih berusia 19 tahun. Namun mereka harus bersaing dengan Arsenal yang juga tertarik untuk meminangnya. Arsenal sedang membutuhkan pemain anyar di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Tuto Atalanta, manajemen The Gunners tengah membidik pembalap asal Denmark yakni Rasmus Højlund. Pemain asal Denmark ini mencuri perhatian berkat penampilan gembilangnya bersama Atalanta. Di musim perdananya berseragam Ladea, Højlund sukses mencetak 7 gol. Dengan begitu, skuad asuhan Mikel Arteta ini sudah menyiapkan dana yang cukup besar. Kabarnya The Gunners akan mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro atau setara dengan 833 miliar rupiah. Gelandang andalan Barcelona yakni Pedri nggak menutup peluang untuk dirinya hengkang ke klub yang bermain di Premier League. Di sisi lain nih guys, ada skuad Blaugrana yang siap menantangkan Ilkay Gundogan secara gratis di akhir musim nanti. Pedri berhasil menjadi pemain kunci Barcelona musim ini di bawah asuhan Xavi Hernandez. Atas performanya itu, Blaugrana berencana menambah masa baktinya di Camp Nou. Pemain berusia 20 tahun ini pun sangat bahagia dan terbuka untuk menambah masa baktinya. Namun Pedri nggak bisa memastikan dirinya bakal bertahan lama di skuad Blaugrana. Pasalnya dia nggak menutup kemungkinan untuk mencoba tantangan di luar Spanyol. Salah satu yang menjadi tujuannya adalah Liga Inggris yang disebutnya sebagai liga paling kompetitif. Ilkay Gundogan dipastikan akan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Itu artinya gelandang timnas Jerman ini akan berstatus bebas transfer akhir musim nanti. Mendengar hal tersebut, Barcelona menjadi klub yang paling berminat kepada Gundogan. Pemain berusia 32 tahun itu dianggap cocok dengan gaya bermain Xavi Hernandez. Di sisi lain, Gundogan sendiri memberi sinyal positif atas ketertarikan skuad Blaugrana. Sang pemain bilang bergabung bersama Barcelona merupakan salah satu impiannya. Real Madrid tertarik memakai jasa Julian Nagelsmann sebagai pelatih kepala. Ketertarikan tersebut datang setelah pelatih 35 tahun ini dipecat secara tiba-tiba oleh Bayern Munchen. Seperti diketahui, skuad Los Blancos saat ini memang gencar untuk mencari manajer anyar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kepergian Carlo Ancelotti di akhir musim nanti. Pasalnya musim ini Real Madrid kerap menunjukkan performa yang gak inkonsisten bersama Don Carlo. Maka dari itu bukan gak mungkin ex AC Milan ini bakal kehilangan jabatannya di musim panas nanti. Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang tambahan di transfer musim panas nanti. Menurut laporan Football Insider, Gianluca Scamacca menjadi pemain yang diincar skuad Bianconeri. Penyerang asal Italia itu berpulang bengkang dari West Ham United meskipun baru bergabung di musim ini. Sebab skuad The Hammers saat ini berada di zona degradasi. Namun kans Juventus untuk mendatangkan ex Genoa ini akan sulit. Alasannya pasukan seniornya tua sedang dalam masalah krisis finansial. Paris Saint-Germain menginginkan Rafael Leao sebagai pengganti Lionel Messi yang bakal hengkang di musim panas nanti.
Selain itu, skuad Les Parisiens juga dikabarkan sedang dalam upaya untuk memulangkan Adrien Rabiot ke Parc des Princes. Lionel Messi diisukan bakal hengkang pada akhir musim 2023 mendatang. Alasannya Mega bintang 35 tahun ini nggak mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Paris Saint-Germain. Maka dari itu manajemen Les Parisiens bergerak cepat untuk mencari penggantinya. PSG dikabarkan sangat tertarik dengan bomber AC Milan yakni Rafael Leao. Namun skuad Les Parisiens harus menyiapkan dana besar untuk merekrutnya. Sebab Rossoneri bakal menjualnya jika ada tawaran sebesar 100 juta euro. Paris Saint-Germain berencana untuk merekrut beberapa pemain di akhir musim nanti. Salah satu niatan tersebut adalah dengan memulangkan Adrien Rabiot ke Parc des Princes. Kontrak Rabiot bersama Juventus akan berakhir di bulan Juni 2023 mendatang. Hingga saat ini belum ada perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh kubu Bianconeri untuk pemain asal Prancis itu. Akan tetapi PSG nggak sendirian dalam mengincar pemain asal Prancis ini. Pasalnya MU dan Liverpool juga tertarik untuk merekrut jasanya. Beralih ke kabar resmi nih guys, ada Andreas Christensen yang dipaksa absen kala Barcelona menghadapi Real Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey. Sedangkan Thomas Tuchel sudah gembar-gembor nih guys bakal bisa meraih banyak trofi bersama Bayern Munchen. Barcelona harus menerima kabar buruk saat jeda internasional berlangsung. Pasalnya bek andalan Blaugrana yakni Andreas Christensen harus mengalami cedera betis saat membela timnas Denmark. Ex-bek Chelsea ini mengalami cedera betis saat berhadapan dengan Finlandia. Saat itu Christensen cuma bermain 18 menit dan harus digantikan oleh Victor Nelson. Barcelona mengkonfirmasi kalau bek 26 tahun ini bakal absen selama 3 minggu. Itu artinya Christensen akan melewatkan laga leg kedua semifinal Copa del Rey menghadapi Real Madrid 6 April mendatang. Harry Maguire kehilangan tempat di lineup utama Manchester United. Posisinya di lini belakang mulai tergantikan sejak kehadiran Lisandro Martinez di musim ini. Namun Maguire merasa bahwa dia masih punya pengaruh penting di Manchester United. Bek asal Inggris itu mengatakan jika dia mampu membawa tim meraih kemenangan saat menjadi starter. Atas dasar tersebut, Kapten MU itu optimis bisa membawa timnya melangkah jauh di musim ini. Bayern Munchen secara resmi telah memperkenalkan pelatih anyar mereka yakni Thomas Tuchel ke publik. Tuchel akhirnya memberikan komentar usai ditunjuk sebagai pelatih anyar. Pelatih asal Jerman itu mengatakan dirinya gak menyangka dan juga sempat berasumsi untuk melanjutkan karirnya di luar Jerman. Namun akhirnya skuad Dortmund memberikan tawaran kontrak. Tuchel menegaskan jika dirinya sangat yakin untuk memenangkan semua gelar di musim ini. Alasannya ex-pelatih Chelsea itu merasa skuad Dortmund mempunyai mental juara yang tinggi. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Burundi di laga uji coba. Di kabar penutup nih guys, ada Indonesia yang terancam gagal untuk menggelar Piala Dunia U20. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Burundi pada pertandingan FIFA Matchday. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga, skuad Garuda menang dengan skor akhir 3-1. Tampil menekan sejak awal pertandingan, Indonesia berhasil unggul di menit ke-6 melalui sundulan Nyance Sayuri. Gol tersebut tercipta memanfaatkan umpan silang dari Stefano Lillipali. Gak cuma itu, Indonesia sukses menambah keunggulan melalui Dendi Sulistiawan di menit ke-14. Unggul 2 gol gak membuat skuad Garuda menurunkan tempo serangan. Terbukti skuad asuhan Sinteyong ini berhasil memperlebar jarak di menit ke-43. Kali ini melalui sepakan Rizky Ridho setelah kiper timnas Burundi yakni Fabien Muntumbola gagal menghalau bola dengan baik. Indonesia berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Memasuki babak kedua, skuad The Swallows berhasil memperkecil skor melalui Pasifik Kenyon Ngabire di menit ke-51. Hingga laga usai nggak ada gol tambahan tercipta di pertandingan ini. Selanjutnya, kedua tim akan kembali bertanding di tanggal 28 Maret nanti. Setelah pertandingan, Sinteyong memuji penampilan anak asuhnya yang tampil baik di laga ini. Pelatih asal Korea Selatan itu sangat senang dengan kerja keras para pemainnya. Indonesia terancam gagal untuk menggelar Piala Dunia U20. Hal itu dibenarkan oleh salah satu pengamat sepak bola Indonesia yaitu Akmal Marhali. Akmal bilang kalau drawing Piala Dunia U20 yang bakal diadakan 31 Maret di Bali ini terancam batal. Alasannya Indonesia nggak bisa menjamin keamanan 24 peserta saat turnamen berlangsung. Sebagai informasi, banyak dari pemerintah maupun tokoh agama yang menolak kedatangan Israel. Alasannya negara tersebut sudah melakukan penjajahan kepada Palestina. Guys, kali ini kita nggak bacain komentar nih. Aku mau say goodbye nih ke kalian karena hari ini hari terakhir aku di Cetak Gol Harian. Pokoknya buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe Cetak Gol Harian. Dadah!